Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Saya kemarin sudah mengunggah perihal surat dukungan dari Bapak Mahfud MD kepada Bang Haji Rhoma Irama mengenai klaim-klaim para habaib, klaim soal sejarah bangsa ini, klaim kuburan, dan lain sebagainya. Tapi dari postingan saya kemarin, banyak juga kalangan-kalangan yang memang tidak mempercayai bahwa surduk atau surat dukungan dari Bapak Mahfud MD ini itu hoak, itu rekayasa, itu settingan, dan lain sebagainya. Apalagi dari pihak klien Balawi dan para mukibul mikibul makabul ngamakabul. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang kemarin juga ternyata parlemen sudah turun gunung, Ibu Irma Suryani dari fraksi Partai Nasdem, dan berbicara juga mengenai klaim-klaim para habaib itu yang ya kita udah tahu bersama lah bagaimana karakter dari para habaib itu. Memang dikatakan sebagai oknum, tapi kalau kita bisa lihat dan kita terus amati perkembangan polemik palsunya nasab klien Balawi ini, memang mereka ini saling melindungi. Tapi itulah kadar pengetahuan, kadar ketelitian kita memang berbeda-beda. Jadi hasilnya pun berbeda-beda. Nah, ini ada klarifikasi dari Bapak Mahfud MD mengenai surduk atau surat dukungan kepada Bang Haji Rhoma Irama yang dilayangkan melalui Gus Islah Barawi, dan kemarin memang sudah saya posting saya lagi ya. Nah, ini klarifikasi langsung dari Bapak Mahfud MD membuat dukungan kepada Bang Haji Rhoma Irama. Kita simak videonya. Seakan-akan ini karena Habib, di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Orang bersiara ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibir. Perdebatan tentang habaib dan perannya di Indonesia. Nah, apakah betul itu Pak Mahfud yang membuat, dan kalau betul, apa sesungguhnya maksudnya Pak, supaya ini tidak menjadi perdebatan liar kemana-mana? Iya, sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong disampaikan pesan saya ke Rhoma Irama. Jadi memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu klaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Oh, Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu, lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Ada banyak kalangan yang menyebutkan, janganlah di general bahwa para habib itu berkelakuan seperti itu. Mengagung-agungkan nasabnya, mengklaim soal kuburan, mengklaim tentang pembelokan sejarah bangsa ini yang semua adalah peran atau jasa para habaib. Tidak semua habaib seperti itu. Ya, oke, itu memang benar. Dan pasti orang yang berkesimpulan seperti itu, tentu saja orang itu pasti punya circle dengan para habaib tersebut.
Namun pertanyaannya seperti ini sekarang yang muncul. Kalau memang tidak mau digeneralisasi bahwa habaib itu berkelakuan yang saya sebut tadi, ya kenapa tidak mau mengingatkan para habaib yang berkelakuan yang saya bilang tadi soal nasab yang diagung-agungkan, bahkan bercerita kurofat-kurofat mengenai habaib, kakek-kakeknya, kemudian klaim kuburan, membelokkan sejarah. Kenapa para habaib yang memang benar-benar berkelakuan baik, ya boleh dibilang mereka tidak lagi merasa menjadi seorang keturunan dari zaman Hadramaut, tapi NKRI harga mati, Pancasila harga mati, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kenapa mereka itu tidak bisa mengingatkan atau menegur atau membuat punishment kepada para oknum Habib tersebut? Malah ada pembiaran. Dan kita lihat bersama kan, ketika pada momen-momen tertentu, momen haul, momen tablik abar, dan entah apa yang mereka perbuat, momen-momen event-event itulah, mereka akhirnya juga ketemu bareng bersama-sama, cepika-cepiki bersama, ketawa-ketawa bersama, seolah-olah memang tidak ada sesuatu yang mereka pernah perbuat kepada negeri ini soal klaim tadi, soal pengagung-agungan nasab tadi. Kenapa? Anda yang sepakat dengan itu, kenapa tidak pernah statement itu muncul? Hanya satu Habib aja, saya lupa namanya, yang menegur kepada para habaib, janganlah berstatement mengagung-agungkan nasab dan lain sebagainya. Cuman satu Habib aja, selama berabad-abad mereka ini sebagai keturunan tinggal di Indonesia. Nah, bagaimana kalau sekarang disimpulkan bahwa nggak semua habaib itu berkarakter seperti itu dan jangan digeneralisasi? Logikanya bagaimana? Sekarang ini kalau mengatakan oknum aja sudah nggak tepat. Sekali lagi, mereka ini saling melindungi. Karena dalam satu wadah yang itu sebagai naungan mereka, naungan pengepul nasab, yayasan pengepul nasab. Dia bisa bernarasi, bisa berargumentasi. Saya tidak pernah minta dipanggil habaib. Saya tidak pernah minta diakui sebagai cucu Nabi. Ya itu kan mulutnya saja. Tapi semangat mereka sama. Saling melindungi. Ya kalau sekarang ada mungkin ya seorang bisa praktisi hukum, bisa seorang praktisi politik, atau mungkin parlemen, atau siapapun juga itulah, yang circle-nya itu circle di birokrasi, dan punya jabatan penting, apalagi sebagai public figure, yang masih mengatakan, janganlah digeneralisasi soal Habib itu. Tidak semua Habib bosok, masih banyak juga Habib yang baik. Pertanyaannya saya lagi begitu loh. Mereka tetap dalam satu naungan, dalam satu wadah, yayasan pengepul nasab. Jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi kalau masih ada narasi-narasi yang mengatakan jangan digeneralisasi. Tidak semua baik seperti itu. Sebetulnya itu narasi-narasi itu sudah tidak berlaku lagi. Karena sekali lagi, kalau mereka ini tidak ada tujuan-tujuan tertentu, dipakai oleh orang-orang tertentu, dipakai oleh organisasi tertentu dengan kepentingan elektoral, tidak mungkin mereka itu berstatement seperti itu. Tapi karena mereka yang menggunakan klan Pak Alawi dan para pengikutnya ini bisa dieksploitasi, bisa dijual untuk kepentingan elektoral, untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan menguasai, ya selalu aja. Meskipun mengkritisi habaib ini, klaim itu, suka mengagung-agungkan nasab,
tapi kalimat yang terakhir akan muncul. Tapi tidak semua habaib berkelakuan seperti itu. Jangan digeneralisasi. Narasi itu udah nggak penting lagi dan tidak berlaku kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.